Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan pesta penampakan Tuhan. Renungan kita kali ini diambil dari Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita tengok sebentar ke panorama Gua Natal. Semenjak Natal pertama, Yesus menjadi pusat dari peribadatan kita. Maria dan Yusuf mendampinginya. Di sana ada gembala dan juga hewan gembalaan mereka. Namun hari ini menjadi hari yang lebih lain, hari di mana di gua dipasang bintang. Di sana juga ada unta yang menggambarkan ada rombongan perjalanan yang jauh melintasi padang gurun. Di sana juga ada 3 sosok patung dengan kulit warna berbeda. Ada yang hitam, ada yang putih, dan ada kemerah-merahan kulitnya. Mereka adalah orang Majus dari timur. Siapakah mereka itu, orang Majus? Tradisi gereja menafsirkan mereka adalah para raja, atau juga mereka adalah para sarjana. Tetapi mereka yang pasti adalah para ahli perbintangan. Mereka telah melihat bintang di ufuk timur. Dan dari negeri mereka masing-masing, mereka berkesimpulan telah lahir seorang raja yang baru, Raja Agung. Mereka tergerak untuk pergi menyembahnya dan mengikuti gerak dari bintang ke arah mana tujuannya. Dan pada akhirnya mereka sampai di Yerusalem. Dan di sana mereka bertanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah dia. Kisah ini dicatat dalam Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudari yang terkasih, gereja menafsirkan dengan amat baik dan tepat. Baik gereja barat, gereja Roma Katolik, maupun gereja timur, gereja Anglikan, bahwa peristiwa itu adalah peristiwa Epifani. Allah menyatakan diri kepada para bangsa. Allah mewahyukan diri. Dan saudara-saudara kita dari gereja Ortodoks hari ini merayakan Natal para bangsa. Dan kita di gereja Katolik, khususnya gereja Katolik Indonesia, menyebutnya pesta penampakan Tuhan. Sesungguhnya rahasia terbesar adalah Allah. Dia adalah misteri. Allah telah membuka misteri hidupnya, dirinya. Dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Dan bacaan-bacaan suci hari ini mengatakan
Allah menampakkan diri lewat firman yang disampaikan pada para nabi. Yesaya bab 60 ayat 1-6. Lewat wahyu atau rohnya. Efesus bab 3 ayat 2 sampai dengan 3a 5-6. Dan lewat alam antara lain lewat bintang seperti dalam kisah Injil Matius hari ini. Dan pada puncaknya Allah menyatakan diri hadir dalam rupa manusia. Dalam segala-galanya ia serupa manusia kecuali dosa. Dialah Yesus Kristus Sang Juru Selamat lahir di Betlehem. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada hal yang luar biasa terjadi di Betlehem. Apa yang terjadi? Allah yang Maha Kuasa dan Serba Maha menampakkan diri secara amat sangat sederhana di tempat terpinggir di tengah mereka yang bersahaja, menjadi bagian dari kaum marginal, miskin dan terbawa. Siapakah mereka itu? Maria dan Yosef, serta mereka yang datang menyembah, yaitu para gembala dan 3 orang Majus dari timur itu. Allah hadir dalam kesederhanaan, membutuhkan cara pandang yang sederhana untuk memahaminya. Rupanya benar apa yang dikatakan Allah dalam kenyataan, yang terbesar adalah kesederhanaan. Kekuasaan yang dasar adalah kerendahan hati. Maka orang-orang seperti Herodes, para imam kepala dan para ahli Taurat tidak mungkin melihat dan memahami cara Allah menampakkan dirinya dalam kesederhanaan. Mereka tidak mau menyembahnya, karena ada pada mereka adalah kesombongan, mengejar kekuasaan, dan egoisme. Maka mereka tidak mampu melihat Allah membuka misteri keilahiannya dalam cara yang biasa. Mereka bahkan merasa kedudukan terancam oleh kehadiran bayi itu. Para imam dan para ahli Taurat adalah orang-orang yang sebenarnya sangat tahu siapa itu Mesias dan di mana dia akan dilahirkan, tetapi tidak tergerak hatinya untuk datang dan menyembah. Herodes bahkan bermaksud untuk membunuh bayi yang baru dilahirkan itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ada nilai profetis yang disampaikan kepada kita lewat kisah Injil Matius yang menjiwai perayaan penampakan Tuhan ini. Pertama, Allah menampakkan diri dalam dan lewat ciptaan. Bahkan bumi menjadi tempat dan medan Allah mewahyukan diri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah. Dan ia telah berada di antara kita. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Pesta ini harus mendorong kita semua dan menyadari bahwa banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak orang menolaknya. Dan ini menjadi tugas kita untuk tetap mewartakan bahwa Kristus Tuhan, Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Hal yang kedua, pada pesta hari ini harus meneguhkan kita untuk berani berjalan jauh seperti para Majus mencari Yesus dan menyembahnya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa banyak orang Majus zaman ini
mencari dan mau menemukan Yesus untuk menyembahnya. Tetapi mereka tidak tahu di mana ia dilahirkan. Mereka masih menghadapi banyak sekali tantangan. Maka pesta hari ini mengingatkan kita supaya kita selalu berdoa untuk mereka. Hal yang ketiga, perayaan ini harus merupakan hari di mana kita belajar untuk rendah hati, belajar untuk sederhana. Hanya dengan cara itu kita dapat melihat misteri Allah yang diungkapkan dalam kesederhanaan. Hanya dengan cara itu kita bersama dengan Maria, bersama dengan Santo Yosef, para gembala dan orang Majus, melihat Yesus menyamakan diri dengan mereka yang lapar, yang haus, yang tidak punya pakaian, yang tidak punya perumahan, menjadi orang asing, menjadi orang sakit. Dan pesta ini harus sungguh-sungguh menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi bagi saudara-saudara Yesus ini. Dan hal yang keempat, pesta ini mengingatkan kita semua, Herodes masih ada. Mereka adalah antikristus yang menyebarkan teror. Bayangkan kita sedang merayakan Natal, harus dijaga oleh polisi, harus dijaga oleh tentara. Memang kita harus berterima kasih kepada mereka, membuat kita lebih nyaman. Tetapi suatu yang amat miris, ketika kita merayakan Natal, saudara-saudara kita tidak dapat merayakannya karena ada persekusi, ada penolakannya, ada pemberedelan rumah ibadat, bahkan pembakaran. Sungguh menyedihkan. Dan kita diingatkan oleh Mazmur, waspadalah dan berjaga-jagalah. Sebab setan, musuh Kristus, masih berkeliaran, bagikan singa mengaum mencari mangsanya. Lawanlah dia dengan teguh di dalam iman. Akhirnya para saudara, Allah menampakkan dirinya supaya kita menjadi kuat, supaya kita mempunyai harapan selamat dan kembali kepada citranya, yaitu bersatu dengan Allah Sang Pencipta, dengan sesama, alam dan sejarah. Dengan itu kita manusia menjadi terang dan bintang di tengah kegelapan bagi sesama dan lingkungan hidup kita. Amin. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering.